warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji yang telah bersedia menyaksikan video presentasi saya pada kali ini. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing yang telah membimbing penelitian saya hingga saat ini. Perkenalkan, saya Marcelia Febi Priyanka, BP 18-1084-2006, ingin mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Manajemen Program PAUD bagi Suku Anak Dalam oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarawangun. Penelitian ini dilatar belakangi karena pendidikan merupakan hal yang penting bagi bangsa Indonesia. Hal ini tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Mengenai pendidikan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jenjang pendidikan di Indonesia dimulai dari PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, SMA, hingga pendidikan tinggi. Mengenai penyelenggaraan PAUD di Indonesia diatur dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014. Pendidikan anak usia dini merupakan langkah penting yang harus dilakukan karena untuk mempersiapkannya memasuki dunia pendidikan. Selain itu, pada usia 0-6 tahun, anak mengalami masa keemasan atau the golden years, yang mana ia mulai peka untuk menerima berbagai rangsangan, maka akan lebih baik jika mendapatkan pendidikan yang tersistematis di sebuah lembaga PAUD. Di Provinsi Jambi terdapat PAUD bagi suku anak dalam. Diketahui dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi tahun 2010 menyebutkan bahwa persebaran suku anak dalam itu paling banyak berada di Kabupaten Sarawangun. Selain itu, BPS menyebutkan berdasarkan kelompok usianya, jumlah suku anak dalam dengan rentang usia 0-4 tahun itu lebih banyak karena menurut BPS semakin bertambah usianya, jumlah suku anak dalam itu semakin berkurang. Keberadaan suku anak dalam mendapatkan perhatian yang lebih dari berbagai pihak, termasuk di bidang pendidikan. Hingga saat ini, terdapat 10 lembaga PAUD bagi suku anak dalam yang terdaftar di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarawangun. Dari hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan beberapa fenomena dalam penyelenggaraan program PAUD bagi suku anak dalam ini. Yang pertama, dapat diketahui bahwa suku anak dalam merupakan kelompok adat terpencil yang hidupnya masih terbelakang, maka dari itu akan sangat sulit bagi suku anak dalam untuk mendapatkan layanan pendidikan. Yang kedua, suku anak dalam membutuhkan jembatan adaptasi atas perubahan-perubahan yang terjadi. Jembatan tersebut adalah pendidikan. Yang ketiga, orang tua suku anak dalam memiliki pengaruh yang besar atas penyerapan pendidikan bagi anak-anak suku anak dalam. Untuk itu, Dinas Pendidikan telah melakukan kegiatan parenting. Namun pada tahun 2021 kegiatan ini tidak bisa berjalan. Terdapat banyak kegiatan yang tidak bisa diselenggarakan dalam penyelenggaraan program PAUD tahun 2021 ini sebagai akibat dari adanya refocusing anggaran. Maka dari itu, untuk pemenuhan sumber daya sarana prasarana untuk penyelenggaraan PAUD juga mengalami keterbatasan. Berdasarkan atas permasalahan-permasalahan yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka dari itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen program PAUD bagi suku anak dalam yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarawangun. Tujuannya untuk menganalisis proses manajemen program PAUD bagi suku anak dalam yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini sebagai masukan ataupun referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, dan manfaat praktisnya bisa dijadikan sebagai masukan bagi instansi terkait. Baiklah, kita lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian saat ini, yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Husnul Khotimah, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Afrida Ikta, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alpinas, dan penelitian yang relevan selanjutnya dilakukan oleh Uun Dairoh mengenai implementasi program kesejahteraan masyarakat terasing pada suku anak dalam yang dilakukan di Desa Selang, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Dalam penelitian ini, peneliti memilih teori manajemen yang disampaikan oleh William Hanyuman sebagai pisau analisis. Menurutnya, manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengumpulan sumber, pengendalian kerja, dan juga pengawasan. Adapun yang menjadi definisi konsep dalam penelitian ini, yang pertama, manajemen, yang kedua, pendidikan anak usia dini. Skema pemikiran dalam penelitian ini bisa dilihat dari bagian berikut. Selanjutnya, definisi operasional,
Bisa dilihat dari tabel berikut ini. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Untuk pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Dalam penelitian ini, peneliti berperan untuk mengidentifikasi fenomena-fenomena yang terjadi. Adapun proses penelitian dilakukan dengan cara analisis fenomena di sekitar, perumusan masalah, kemudian melakukan observasi, dokumentasi, wawancara, dan kemudian melakukan penarikan kesimpulan. Unit analisis dalam penelitian itu lembaga, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorolangun. Untuk teknik analisis data dalam penelitian ini, yang pertama itu dimulai dari reduksi data atau pemilihan informasi-informasi yang sesuai. Kemudian data disajikan, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk teknik keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi sumber data. Bab 4, deskripsi lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jambi, yaitu Kabupaten Sorolangun. Untuk lokus penelitiannya berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorolangun, yang mana merupakan dinas yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di Kabupaten Sorolangun. 5, temuan dan analisis data. Variabel pertama, perencanaan. Proses perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorolangun ini sudah cukup baik. Dari indikator pertama, penentuan tujuan, bisa dilihat bahwa penentuan tujuan untuk program ini telah dilaksanakan pada saat pembuatan dokumen rencana strategis pada tahun 2007. Dan tujuan dari pelaksanaan pendidikan untuk suku anak dalam ini untuk meningkatkan lamanya angka sekolah dan untuk meningkatkan angka melanjutkan sekolah bagi suku anak dalam. Indikator selanjutnya, kebijakan. Kebijakan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan program PAUD bagi suku anak dalam ini sama saja dengan kebijakan program PAUD pada umumnya. Adapun kebijakan yang dijadikan pedoman yaitu Peraturan Bupati Sorolangun Nomor 40 Tahun 2021 mengenai standar minimal pelayanan pada lembaga PAUD. Dan untuk indikator membuat program, sebenarnya kegiatan-kegiatan untuk menunjang program PAUD bagi suku anak dalam ini sangat banyak, seperti pemberian beasiswa bagi suku anak dalam, dan juga ada bantuan-bantuan lainnya. Tetapi pada tahun 2021 telah banyak perencanaan yang diajukan, dan yang disetujui hanya program pemberian insentif untuk guru PAUD. Untuk bagian indikator metode, prosedur, dan penentuan waktu tidak berjalan dengan baik, karena ditemukan permasalahan seperti belum adanya penentuan waktu dari awal perencanaan kegiatan. Variabel kedua itu pengorganisasian. Pengorganisasian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorolangun yang pertama dengan mengelompokkan pekerjaan ke dalam bidang-bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk indikator kedua yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja dilakukan oleh kepala bidang. Misalnya seperti program PAUD bagi suku anak dalam ini menjadi tugas kolaborasi antara kepala seksi bagian PAUD dan juga kepala seksi bagian suku anak dalam. Untuk di Dinas Pendidikan, tugas daripada program PAUD ini menjadi tanggung jawab bidang PAUD ini. Kemudian untuk di lapangan, terdapat perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan, yaitu ada lembaga UPTD, sekarang namanya Koordinator Wilayah, ada di masing-masing kecamatan. Untuk fungsi pengawasan itu dilakukan oleh seorang penilik. Selanjutnya, indikatornya adalah koordinasi. Tentunya terdapat koordinasi antara bidang PAUD ini dengan guru-guru PAUD, ataupun koordinasi dari pada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan program PAUD bagi suku anak dalam ini. Variabel selanjutnya adalah pengumpulan sumber. Indikator pertama, manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan program PAUD ada bidang PAUD ini dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorolangun, kemudian pihak UPTD, kecamatan, yaitu perpanjangan tangan daripada Dinas Pendidikan, yang selanjutnya guru-guru yang menyelenggarakan pembelajaran di lapangan. Kemudian indikator selanjutnya ada pemenuhan sumber daya anggaran. Untuk tiap lembaga PAUD itu berbeda-beda. Ada sumber anggarannya berasal dari pusat dalam bentuk BOP, bantuan operasional PAUD. Ada juga gaji guru yang dari APBD, ada juga gaji guru yang dari dana desa. Terdapat perbedaan untuk tiap lembaga PAUD, sehingga peneliti melihat terjadi ketimpangan. Ini ada guru PAUD yang mendapatkan insentif, ada juga guru PAUD yang tidak mendapatkan insentif. Selanjutnya untuk metode, pada tahun 2021 mungkin pemberian insentif untuk guru suku anak dalam menjadi prioritas bagi
Dinas Pendidikan. Karena jika gaji guru tidak diberikan, maka tidak akan terselenggara program PAUD ini. Kemudian untuk metode pendekatan yang dilakukan oleh guru-guru kepada suku anak dalam juga sudah baik. Bisa dilihat dari pendekatan yang dilakukan oleh guru-guru melalui tumenggung dan juga pengajaran yang dilakukan mengikuti pergerakan daripada kelompok suku anak dalam ke dalam hutan. Untuk indikator selanjutnya adalah bahan dalam penyelenggaraan program PAUD bagi suku anak dalam ini sedikit berbeda, seperti adanya tambahan makanan itu selalu diberikan agar anak-anak suku anak dalam tetap mau pergi ke sekolah. Kemudian seperti buku tulis, alat-alat tulis juga dipenuhi dari anggaran bantuan operasional PAUD. Untuk peralatan sendiri, seperti APE, alat permainan edukatif, pada tahun 2021 itu yang terselenggarakan hanya untuk APE dalam, seperti alat musik, ataupun permainan-permainan edukatif lainnya. Untuk APE luar, seperti ayunan, itu tidak teranggarkan. Adapun yang menjadi pasar atau target dari program ini, secara umum pastinya masyarakat yang berusia 0-6 tahun. Untuk program PAUD bagi suku anak dalam, tentunya anak-anak suku anak dalam dari usia 0-6 tahun. Variabel selanjutnya adalah pengendalian kerja. Indikator pertama yaitu pelaksanaan bimbingan kerja. Seharusnya ada pelaksanaan bimbingan kerja yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorolangun kepada guru-guru PAUD setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2021 pelatihan itu tidak terlaksana. Tetapi sebelum-sebelumnya sudah ada pelaksanaan bimbingan kerja ini, biasanya dalam bentuk KKG atau rapat guru, itu dilakukan oleh UPTD di kecamatan. Indikator yang kedua dalam pengendalian kerja adalah melakukan koordinasi dalam kegiatan kerja. Dari temuan di lapangan, peneliti melihat bahwa sebelum diadakannya kegiatan, itu sudah ada rapat yang dilakukan oleh Kepala Bidang PAUD ini, rapat bidang biasanya. Bidang PAUD ini juga akan melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga PAUD. Tapi koordinasi ini dilakukan melalui UPTD yang ada di kecamatan. Jadi informasi-informasi terbaru mengenai penyelenggaraan PAUD akan disampaikan oleh pihak UPTD di kecamatan. Indikator ketiga adalah memelihara hubungan kerja. Di sini peneliti melihat bahwa untuk indikator ini dilakukan oleh kepala bidang dengan menjaga komunikasi sehingga hubungan kerja di antara staf-staf ataupun hubungan kerja di antara bidang PAUD ini dan juga lembaga-lembaga PAUD itu tetap baik. Variabel selanjutnya adalah pengawasan. Pengawasan ada dua, pengawasan secara langsung dan juga pengawasan tidak langsung. Untuk pengawasan langsung terhadap lembaga-lembaga PAUD ini ditugaskan kepada seorang penilik. Tetapi ditemukan permasalahan karena pada tahun 2021 ternyata tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh penilik. Hal ini dijelaskan oleh guru-guru yang ada di lembaga PAUD bagi suku anak dalam. Untuk pengawasan tidak langsung tetap terselenggara karena pengawasan tidak langsung itu dalam bentuk penyerahan laporan pertanggungjawaban. Di LPJ itu isinya seperti dokumentasi kegiatan harian, dokumentasi pembelajaran PAUD, dan LPJ ini juga menjadi syarat untuk penerimaan gaji guru-guru PAUD. Jadi LPJ diserahkan kepada bidang PAUD ini setiap 3 bulan sekali. Berdasarkan dari hasil analisis peneliti dengan menggunakan teori manajemen William Huneman, dapat disimpulkan bahwa manajemen program PAUD bagi suku anak dalam oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorolangun belum terlaksana dengan baik. Hal ini karena masih ditemukan beberapa permasalahan. Yang pertama seperti belum ditentukannya waktu untuk pelaksanaan kegiatan pada proses perencanaan. Kemudian masih ditemukan perbedaan dalam pemenuhan sumber anggaran untuk tiap lembaga PAUD. Selain itu juga tidak ada pelatihan yang dilakukan kepada guru-guru PAUD pada tahun 2021 dan pelaksanaan pengawasan juga belum berjalan maksimal. Adapun saran dalam penelitian ini, yang pertama hendaknya ada kebijakan yang mengatur mengenai sumber pendanaan untuk tiap lembaga PAUD agar tidak terjadi ketimpangan. Selanjutnya, diharapkan pengawasan tidak dilakukan hanya kepada lembaga PAUD saja, tetapi pengawasan kepada pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan program PAUD bagi suku anak dalam ini. Baiklah, demikian presentasi saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.